Baik, untuk sesi selanjutnya, mungkin dari saya sendiri, saya akan coba share materinya kepada kita semua. Jadi dampak pandemik COVID-19 terhadap going concern perusahaan dan opini audit. Jadi tadi Pak Saiful ataupun pembukaan dari Dr. Fitriani tadi sudah menjelaskan dampak-dampak COVID-19 ini terhadap perekonomian baik mikro dan makro. Ya. Nah, kita melihat dari perspektif akuntan publik. Ya. Jadi akuntan publik yang mengaudit perusahaan-perusahaan tahun 2020, jadi bagaimana ketentuan-ketentuan yang diatur dalam standar audit. Ya. Jadi saya lebih melihat kepada perspektif akademisnya. Di tampilan ini adalah standar audit. Ya. Jadi standar audit yang dipakai sekarang, ini materi saya ambil waktu seminar yang diadakan oleh IAI. Ya. Jadi standar audit kita sekarang sudah berbasis ISA, jadi International Standard Audit. Ya. Jadi sebetulnya sudah mulai berlaku sebagian secara parsial pada tahun 2013. Namun Juli 2020 kemarin itu sudah mengadopsi ya semua standar audit yang berlaku secara internasional. Ya. Jadi di depan ini adalah standar audit. Ya. Jadi standar audit yang digunakan sekarang yang sudah berbasis ISA. Jadi ada standar prinsip umum dan tanggung jawab. Ya. Kemudian penilaian risiko dan respon terhadap risiko yang telah dinilai. Kemudian bukti audit, ya. Kemudian penggunaan hasil pekerjaan pihak lain, kesimpulan audit laporan keuangan. Dan ini tentu tidak mungkin akan saya jelaskan satu persatu ya, karena saya akan menyinggung mana standar audit yang berkaitan dengan opini audit going concern dan COVID ya. Jadi tidak semuanya materi ini yang akan kita jelaskan. Dan ini standar audit yang tadi penjelasannya. Jadi standar audit 200 itu berkaitan dengan tujuan keseluruhan audit independen dan pelaksanaan audit berdasarkan standar audit yang berlaku. Ini isi dari standar audit ya. Jadi bagi kantor akuntan publik, dia wajib mengikuti standar audit ini. Jadi kalau standar audit ini tidak diikuti, artinya ya kantor akuntan publik itu melanggar aturan-aturan dan itu bisa dikenakan sanksi. Ya. Jadi bagi kantor akuntan publik maka perlu dia memahami dan mengimplementasikan seluruh standar audit ini. Ya. Ini juga tidak akan dibahas ya satu-satu karena ini cukup banyak. Saya mengambil standar audit yang memang ada relevansinya dengan opini audit going concern dan COVID-19 ini. Jadi terutama mengenai standar audit 560 itu namanya peristiwa kemudian. Kemudian standar audit 570 mengenai kelangsungan usaha. Ya. Jadi kemudian standar audit yang berikutnya adalah standar audit 700 berkaitan dengan perumusan suatu opini dan pelaporan atas laporan keuangan. Ya. Jadi bagaimana kantor akuntan publik untuk merumuskan opini audit. Ya. Jadi, kemudian ya 705 ini berkaitan dengan modifikasi terhadap opini dalam laporan auditor independen. Jadi bahwa setiap perusahaan yang diaudit tentu dia mengharapkan hasil yang maksimal. Jadi kalau hasil yang maksimal adalah wajar tanpa syarat. Ya. Tapi kalau kondisinya tidak memungkinkan sehubungan dengan COVID ini tentu akan menjadi pertimbangan bagi akuntan publik memberikan opini wajar tanpa syarat. Ya. Dan standar audit 706 itu paragraf penekanan suatu hal dan paragraf hal lain dalam laporan auditor.
Di laporan akuntan publik itu ya kalau ada sesuatu kejadian yang memang menjadi stressing, maka itu perlu dijelaskan. Nah, tentu dengan adanya COVID-19 ini, seperti yang disampaikan oleh Dr. Saiful tadi, Dr. Fitriandri, banyak perusahaan yang berdampak. Ya. Ini bagaimana nih opini auditor ya ke depan ini dengan pengaruh dari COVID-19 ini. Di sini saya akan meringkas saja ini materinya. Jadi ini adalah standar-standar yang terkait dengan opini audit going concern yang sudah saya rilis tadi, dan ini akan berdampak terhadap bagaimana auditor itu memberikan opininya. Jadi dengan kondisi sekarang sudah jelas ya, banyak perusahaan-perusahaan yang berdampak. Tapi yang saya lihat di saya searching di laporan auditor versi 2020, belum banyak kantor akuntan publik yang memberikan opini dengan selain wajah tanpa syarat. Dan juga memang ada 3 perusahaan kemarin yang di delisting ya, di sehubungan dengan opini auditnya. Kemudian apa indikatornya ya? Jadi indikator untuk memberikan opini audit going concern. Ya. Jadi tadi kan sudah dijelaskan bahwa kantor akuntan publik dalam memberikan opininya perlu melihat apakah perusahaan itu masih mampu nggak untuk menjalankan ya perusahaannya ke depan. Jadi keberlanjutannya masih memungkinkan nggak? Ini kan sangat penting bagi pemegang saham dan juga bagi calon investor. Ya. Jadi di sini akan kami tampilkan indikator ya untuk memberikan opini tersebut. Jadi yang pertama, jadi apabila ada tren negatif. Jadi kalau ada tren negatif, mungkin ya penjualannya menurun, ya omset menurun, kemudian juga hal-hal lain ini perlu disampaikan. Ya. Ini indikator, salah satu indikatornya. Ya. Kemudian masalah internal. Jadi dengan adanya COVID-19 ini, ya tentu perusahaan-perusahaan akan banyak mengalami problem-problem internal. Jadi dengan COVID ini pembatasan dengan adanya PSBB, tentu ruang gerak perusahaan menjadi sempit. Ya. Jadi terjadinya ya pemutusan hubungan kerja atau mungkin ya adanya gejolak-gejolak dari karyawan ya. Ini kalau ada masalah-masalah internal itu juga akan menjadi salah satu indikator ya bahwa KAP akan memberikan opini audit going concern-nya ataupun masalah eksternal. Nah, tentu sekarang bagi sebuah perusahaan ya yang listing di Bursa Efek, tentu masalah eksternal ya sekarang ini dengan COVID-19. Ya. Jadi perekonomian secara makro sudah dijelaskan oleh Dr. Saiful tadi itu sudah terkoreksi ya, sudah minus ya, walaupun sekarang sudah mulai membaik. Jadi ini tentu perekonomian makro ini akan berdampak kepada seluruh sektor-sektor bidang usaha. Ya. Ini bagaimana perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek. Ya. Jadi hasil auditnya tentu kita ingin melihat nanti apakah auditor yang memberikan opini ini sudah betul-betul independen sesuai dengan kondisi yang ada. Karena ini indikator yang perlu diikuti dalam memberikan opini. Ya. Kemudian jika ada perubahan yang signifikan, ini sebenarnya tentu dengan adanya COVID ini sudah pasti banyak perubahan-perubahan yang sangat mendasar. Ya. Jadi kita lihat katakanlah seperti bidang pariwisata, bidang travel. Ini yang paling pertama itu berdampak terhadap adanya COVID-19 ini.
Jadi sepanjang ada perubahan-perubahan yang signifikan yang ada di perusahaan itu, maka opininya tentu akan dievaluasi, ya bisa menjadi opini wajar tanpa syarat dengan penjelasan, ya. Dia akan memberikan tentang kemampuan perusahaan untuk berlanjut di masa yang akan datang, ya. Dan masalah-masalah lain, jadi kalau ada masalah-masalah yang memang menjadi krusial, ya, itu juga menjadi indikatornya, ya. Ini aja ya, ini just joke aja di invisible hand, ya. Jadi faktor-faktor yang indikator-indikator yang perlu diperhatikan oleh sebuah kantor akuntan publik dalam memberikan opininya, ya. Jadi sehubungan dengan COVID-19 ini, kalau kita melihat indikator-indikator yang ada, saya berkeyakinan akan banyak catatan-catatan mengenai keberlangsungan sebuah industri, ya. Tapi inilah yang harus diikuti oleh kantor akuntan publik. Jadi sebuah kantor akuntan publik ya tentu perlu, ya harus, ya mengikuti standar yang berlaku. Jadi apabila standar ini tidak diikuti, maka ya seperti kasus-kasus yang disampaikan oleh Dr. Saiful tadi, jadi berarti akuntannya tidak independen, ya. Ya memang kalau kita bicara independen, ya sangat dalam maknanya. Jadi sejauh mana auditor itu independen. Jadi baik independen secara fakta ataupun independen secara etika dan moral, ya. Yang jelas bagi kantor akuntan publik itu kan ada konflik of interest. Di satu sisi akuntan publik adalah orang yang harus independen, objektif memberikan opininya. Tapi di sisi lain kantor akuntan publik adalah sebuah perusahaan jasa. Nah, kalau perusahaan jasa tentu dia perlu, ya, memberikan pelayanan yang service excellent. Jadi service yang maksimal. Jadi service excellent ya versi auditor dan versi klien itu bisa berbeda. Bagi klien tentu auditor yang baik, auditor yang bisa memenuhi keinginan dia. Nah, bagi perusahaan yang listing di Bursa Efek tentu dia berharap, ya, bukan berharap, jadi tentu opini yang diinginkan adalah wajar tanpa syarat. Nah, kalau di lapangan hasil audit tidak memungkinkan, maka inilah tantangan bagi kantor akuntan publik, ya. Jadi dari satu sisi dia adalah orang yang profesional yang harus menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai integritas. Tapi di sisi lain juga dia sebagai sebuah perusahaan jasa juga butuh uang juga, ya. Jadi inilah tantangan yang namanya conflict of interest bagi sebuah kantor akuntan publik, ya. Jadi ini yang perlu dilihat oleh akuntan publik, ya, indikator-indikator dalam memberikan opininya, ya. Ini sama dengan yang tadi. Ini beberapa perusahaan yang saya searching, ya. Jadi perusahaan yang sudah delisting, ya, tahun 2019 dan tahun 2020, ya. Jadi ini tahun 2019 ini ada 6 perusahaan yang sudah delisting, ya. Jadi ini juga terlihat di sini perusahaan yang IPO-nya contohnya PT Bank Mitra Niaga. Jadi IPO-nya dulu 2013, kemudian di delisting 23 Agustus 2019. Jadi pada tahun 2019 ini ada 6 perusahaan yang sudah di delisting dari Bursa Efek, ya. Ini juga tentu berkaitan dengan ya, di antaranya adalah
opini going concern-nya ya. Tapi yang anehnya di sini tahun 2020 baru ada 2 perusahaan yang di delisting ya. Ini baru ada 2 perusahaan. Ini apa namanya data yang saya peroleh ya. Tentu kita berharap nanti dari para praktisi ya bagaimana sih sebetulnya kondisi sekarang, opini-opini yang diberikan oleh kantor akuntan publik ya sehubungan dengan kondisi COVID ini. Yang jelas dari pandangan kita secara makro ya tentu banyak perusahaan-perusahaan yang mengalami dampak perekonomian terhadap COVID-19 ini. Ini apakah banyak perusahaan-perusahaan yang akan di delisting ya, banyak perusahaan-perusahaan yang akan memperoleh opini ya sehubungan dengan going concern ini. Tentu kita berharap nanti dari para praktisi ya, terutama dari Bapak Edwin, dari Bapak Ahmad Saifuddin, bagaimana implementasi di lapangan tentu yang lebih tahu ya dan lebih memahami dan mengalami tentu para praktisi ya. Tapi saya coba melihat di media sosial, inilah ada keanehan juga menurut saya. Nah, kenapa kok tahun 2020 ini tidak banyak perusahaan yang di delisting ya, yang tidak memenuhi laporan keuangan opini wajar tanpa syaratnya. Ya. Nah, ini juga sama ya. Nah, jadi itu dari saya sebagai akademisi saya melihat dari bagaimana implementasi standar audit ya. Jadi terutama yang berkaitan dengan opini audit concern dan berkaitan dengan adanya COVID-19 ini ya. Jadi kantor akuntan publik dalam memberikan opini mestinya tentu mengacu kepada standar audit yang berlaku. Nah, apabila kantor akuntan publik tidak menjalankan standar audit yang sudah dirilis tadi, artinya itu bisa dikatakan bahwa kantor akuntan publik itu melanggar kode etiknya. Jadi dia melanggar standar audit. Jadi kantor akuntan publik yang melanggar kode etik tentu ini dapat dikenakan sanksi ya. Jadi dari saya sebagai orang akademis ya mungkin itu yang dapat saya sampaikan ya. Pandangan saya dengan adanya COVID-19 ini tentu akan berdampak terhadap keberlangsungan perusahaan. Jadi oleh sebab itu kantor akuntan publik diharuskan melihat rambu-rambu ya yang ada di standar audit. Jadi kalau tidak maka kantor akuntan publik bisa dianggap bukan bisa berarti dia sudah melakukan malpraktek. Ya. Jadi diharapkan ini adalah pandangan kami sebagai selaku akademis ya.